Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Fintia, NIM saya 2011 7037. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Sriologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari konsep dasar IPA yang bertemakan sistem pencernaan pada manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pencernaan. Nah, pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia dan mekanik suatu zat menjadi sebuah nutrisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 5 proses dari pencernaan. Yang pertama, ada ingesti. Nah, yaitu menaruh makanan ke dalam mulut. Nah, yang kedua, ada pencernaan mekanik yang disebut mastikasi, yaitu penggunaan gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan dan disalurkannya ke dalam perut. Yang ketiga, ada pencernaan kimiawi, yaitu seperti asam, bel, dan enzim serta air. Yang keempat, ada penyerapan, gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator. Nah, yang kelima, ada penyingkiran, yaitu penyingkiran material yang tidak dicerna dari trek pencernaan melalui defekasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi nutrisi pada makanan. Ada 4. Yang pertama, yaitu sebagai sumber atau penghasil energi, yaitu dapat menyediakan energi untuk sebagai aktivitas tubuh. Nutrisi yang berperan besar dalam menghasilkan energi adalah seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein. Baik, yang kedua, fungsinya sebagai pembangun. Nutrisi berfungsi untuk membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, yang ketiga, sebagai pengatur proses-proses yang berlangsung di dalam tubuh. Misalnya, mengatur cara kerja hormon, mengatur pertumbuhan tulang, mempengaruhi cara kerja jantung, dan mengatur penghantaran impuls. Nah, yang keempat, sebagai pertahanan tubuh dan serangan berbagai kuman penyakit. Nutrisi yang berperan dalam hal berproteksi tubuh adalah protein. Nah, selanjutnya ada saluran pencernaan manusia. Nah, saluran pencernaan manusia juga bisa disebut dengan gastrointestinal, adalah saluran yang memanjang dari arah mulut hingga ke anus. Nah, saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Nah, selanjutnya ada penyakit pada sistem pencernaan. Gangguan yang biasanya menyerang sistem pencernaan merupakan penyakit yang sering dihadapi oleh banyak orang. Gangguan ini bisa disebabkan berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, dan infeksi. Nah, ada beberapa penyakit yang sering dialami di sebagian orang. Yang pertama ada diare, lalu ada MA, sembelit, hemoroid atau bisa disebut wasir, lalu ada epidentistis yang bisa disebut dengan usus buntu, dan juga ada tukak lambung yang bisa disebut lambung terluka. Nah, yang pertama diare. Diare itu merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang membuat perut terasa mulas dan juga feses penderita menjadi encer. Nah, gangguan ini terjadi karena saat aput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Nah, baik, yang kedua ada penyakit MA. Merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Setelah itu, MA juga disertai dengan adanya rasa mual pada perut menjadi kembung. Nah, gangguan ini terjadi karena tingkat kadar asam lambungnya yang tinggi. Nah, penyebab utamanya yaitu karena pola makan yang tidak teratur dan tidak baik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada penyakit sembelit. Sembelit merupakan gangguan dari sistem pencernaan di mana si penderita akan merasakan feses yang keluar itu keras. Nah, gangguan ini terjadi disebabkan karena usus besar terlalu banyak menyimpan air. Nah, sembelit disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Nah, baik, selanjutnya yang keempat ada hemoroid atau bisa disebut dengan wasir. Merupakan gangguan pencernaan seperti pembengkakan berisi pembuluh darah yang membesar. Nah, pembuluh darah yang terkena gangguan ini yaitu berada di sekitar bokong
entah itu di dalam anus ataupun di dalam rektum. Nah, baik, yang kelima ada penyakit appendicitis, merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau bisa disebut dengan usus buntu itu mengalami peradangan. Appendicitis ini biasanya terjadi ketika adanya sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar dari umbai cacing, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Nah, yang keenam, yang terakhir itu ada penyakit tukak lambung, merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkikisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari organ sistem pencernaan, mulai dari mulut sampai anus. Baik, yang pertama ada mulut. Mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Baik, selanjutnya ada tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke rongga tenggorokan. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Baik, selanjutnya yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding otot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Baik, selanjutnya yang keempat ada usus halus, merupakan sistem pencernaan terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai dengan 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Nah, usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Nah, yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua ada usus jejunum atau usus kosong. Yang ketiga ada ileum, yaitu usus penyerapan. Nah, baik, selanjutnya ada usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Nah, usus besar terdapat bagian cecum, colon, rektum, dan kanalis anal. Nah, fungsi utama dari usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Baik, yang terakhir ada anus, merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses terakhir. Sekian presentasi dari saya tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi video dari Elsa, video Elsa sudah bagus. Mungkin bisa ditambahkan dengan cara penyampaian dengan metode tanya jawab ya. Jadi tidak monoton hanya menyampaikan materi saja, tapi ada jenis pertanyaan sehingga ada antusias untuk siswanya untuk memperhatikannya. Dan materi yang disajikan mungkin perlu ditambah dengan gambar-gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk komentar saya buat Eca sudah bagus cara menyampaikan materinya. Hanya ditambahkan kalau bisa dengan media biar anak-anak lebih menarik. Dan itu saja. Selamat ya Eca. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Isan Hafiz Alze. Saya lebih tahu mulut, lambung, tenggorokan, usus. Tadi videonya bagus, menarik, lucu, hebat. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian, kelas 3B. Ya. Saya udah menonton videonya, hebat, lucu, menarik. Oke. Dan saya tahu penyakit ada diare, sakit perut, dan mah. Oke, terima kasih. Sama-sama.